sahabat curhat bersama New Life, kembali lagi di podcast curhat bersama New Life yang selalu tayang setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. Dan setiap Kamisnya kami akan hadir menemani Anda tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik yang sayang sekali kalau dilewatkan. Dan tema pada malam hari ini juga sangat menarik dan pastinya udah nggak asing deh di telinga sahabat podcast pada malam hari ini. Tapi sebelum kita ke tema, kita sapa dulu dong narasumber kita pada malam hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Kita langsung sapa. Ya, selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Anne, dan selamat malam sahabat curhat dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bu malam Tentu hari saja ini? Luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Wow, luar biasa. Ya, pada malam hari ini kita mengangkat tema yang kalau misalnya kita buka media sosial tuh banyak sekali Bu, kadang dijadikan konten-konten. Contohnya, mundur Wir, saingan lu pewaris bukan perintis, katanya. Mundur Wir, katanya. Itu tema kita pada malam hari ini, mundur Wir, katanya. Jadi mundur Wir, kalau kita sering dengar-dengar, apa sih gitu ya? Itu mundur itu erat kaitannya dengan keberanian ya, atau dengan hati kita. Berani nggak sih untuk kita mundur dan memberikan posisi kita kepada yang lebih muda gitu ya. Kalau Wir biasanya istilahnya itu kalau di sekarangnya ini biasanya itu dengan orang yang mempunyai logat yang kental gitu ya, tapi dia mau memakai istilah-istilah gaul tapi bahasanya masih bahasa kampungnya yang dibawa gitu, jadi punya logat yang medok gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi masalah tentang mundur Wir ya Bu, kenapa kita sih malam hari ini mengangkat tema mundur Wir? Iya, itu yang tadi Anda jelaskan bahwa mundur itu kan mesti punya keberanian ya, punya keberanian dan juga punya itikat yang baik kan gitu ya. Jangan mundur hanya karena hal-hal yang nggak beralasan ya, sayang banget ya. Nah, seringkali tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita, kita pengen nih punya posisi gitu ya, punya jabatan. Pada saat kita sudah punya jabatan, kelihatannya kan sudah enak ya, sudah nyaman. Betul. Siapa sih yang nggak pingin punya jabatan ya? Enak, dihargai, kemana-mana dikenal orang. Betul. Seperti itu ya. Terus juga kalau di perusahaan kalau sudah punya jabatan, tentu saja gajinya juga lebih besar daripada yang nggak punya jabatan. Seperti itu. Itu menjadi kerinduan setiap orang, termasuk kita ya, ya. Setiap orang pengen punya jabatan. Tetapi kalau kita memegang erat jabatan terus kayak seperti itu ya, sampai tua kayak gitu ya, udah 20 tahun berdiri di sono terus seperti itu, nggak mau kemana-mana karena sudah nyaman ya. Cenderung kita kalau sudah nyaman, sudah kita nggak mau lagi berdiri ya, kayak kita duduk di kursi ini sudah enak, katanya mager ya, mager, malas gerak, sudah nyaman dengan segala fasilitas seperti itu. Nah, itu masalahnya pada saat kita sudah nyaman, sudah dalam satu jabatan, satu posisi, maka dikatakan mundur Wir. Waduh, mundur, emang enak mundur kayak gitu. Siapa yang mau? Kalau boleh milih ya maju terus. Kalau bisa tetap kalau bisa lebih maju, nggak mau, nggak ada cerita yang namanya mundur. Seperti itu ya. Tetapi tahukah, orang-orang yang nggak mau mundur maksudnya tetap mempertahankan jabatan meskipun sudah dari dulu ya, sudah di jabatan itu seperti itu. Untuk mundur, waduh, nanti dulu kayak gitu. Kalau yang lain-lain mau, kalau mundur nanti dulu. Kenapa segitu? Tapi harus kita sadari bahwa orang-orang yang fokus pada diri sendiri, kemungkinan mereka banyaknya sudah enjoy dengan posisi dan mereka nggak bakal lagi mau yang namanya mundur, karena mundur hitungannya banyak kurangnya daripada kelebihannya seperti itu, banyak ruginya daripada untungnya kayak gitu ya. Tapi orang-orang yang self occupied ya, jadi orang yang fokus pada diri sendiri, mereka akan mempertahankan, nggak mau mundur. Pada saat kita nggak mau mundur, otomatis kita jadinya orang yang egois ya, apalagi ke dalam satu jabatan, umpamanya sudah berapa tahun gitu ya. Kita kalau dalam posisi kita nggak belajar seperti itu, mamanya kita memimpin satu perusahaan itu akan berjalan stabil seperti itu aja. Tapi pada saat kita mau mundur, mau memberikan jabatan kita
terutama kepada generasi muda seperti itu, generasi yang fresh seperti itu. Pasti banyak hal-hal yang fresh, hal-hal yang baru yang bisa dilakukan, ada inovasi baru daripada kita. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah cukup mampu, cukup terampil untuk posisi ini, jadi kita nggak mau lagi memikirkan dikasihkan ke orang seperti itu. Jadi kita belajar gitu ya untuk ada, makanya kalau seperti masa jabatan kan ada time range-nya ya, ada masa jabatan berapa lama, 4 tahun atau 5 tahun seperti, atau 2 tahun seperti itu. Setelah itu kalau memang kita nggak di jabatan itu, kita harus rela mundur, biarlah generasi baru yang mulai maju seperti itu, bermunculan dengan fresh idea, dengan ide-ide yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan hal-hal yang menarik, tentunya up to date seperti itu ya, daripada orang yang tua-tua ya yang ada di satu jabatan. Tidak ada yang salah. Dan kalau kita mau sama-sama menyadari kalau satu pekerjaan yang sederhana aja itu mungkin kita sendiri bisa melakukan ya, tetapi untuk satu pekerjaan yang besar kita membutuhkan banyak orang, kita membutuhkan tim, dan nggak mungkin kita bisa menjalankan cuma satu orang kayak gitu. Kita bisa bertanggung jawab satu orang, nah cepat tua nanti jadinya. Jadi kita belajar gitu ya untuk mundur, memberi kesempatan kepada orang lain atau juga orang yang lebih muda untuk mereka bisa berkarya. Kalau kita tetap di posisi kita, terus mau gimana dong dengan orang-orang muda yang otomatis kalau kita mungkin sekolahnya juga lebih, ilmunya juga lebih banyak ya, lebih luas lagi pandangannya. Mereka akan menjadi apa? Mereka akan stuck di sana, dan kita pun ya seperti ini aja ya. Jadi kita belajar tuh berbesar hati untuk mundur, memberi kesempatan ya kepada orang lain untuk bisa berkarya seperti itu. Dan saya percaya bahwa setiap kita ini ibarat tubuh kita ini loh, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mulut, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi kaki, kayak gitu ya. Jadi setiap orang punya kemampuan masing-masing, punya talenta masing-masing, punya karunia masing-masing. Jadi kita harus berbesar hati, kita menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, dan kita menjadi bersinergi, menjadi satu tim, dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang besar. Gitu. Luar biasa. Tapi kalau misalnya ya, kita sudah di posisi sekarang, terus kita mau berbesar hati, memberikan kesempatan kepada yang muda, terus kita tampil laginya kapan dong, Bu? Kan setiap orang juga pasti pengen dong tampil, pengen juga dikenal gitu ya, ingin juga dong dihargai seperti itu. Tapi kalau udah mundur pasti udah berkurang tuh rasa penghargaan. Sudah susah maju lagi ya. Betul. Sudah mundur, sudah susah maju lagi ya. Iya. Justru pada saat kita pernah maju, kita dalam posisi jabatan, itu adalah anugerah Tuhan seperti itu ya. Nah, kalau kita mundur bukan berarti kita tidak dikenal lagi. Dan apa sih yang memang kita cari kalau memang hanya karena dikenal orang seperti itu ya, dikenal sebagai orangnya seperti apa, itu pentingnya. Dikenal sih dikenal sebagai orang yang bijak atau sebagai orang yang tidak bijak, sebagai orang yang merendahkan hati atau sebagai orang yang egois. Dikenal orang kan banyak hal namanya dikenal orang seperti itu ya. Justru pada saat kita mundur seperti ini, saya pernah belajar ya dari satu buku seperti ini. Pemimpin yang sejati itu bukan pemimpin yang periodik seperti itu. Jadi seseorang yang menjadi pemimpin, dia dihormati, dia disegani, dia dikenal hanya pada saat masa kepemimpinannya. Umpamanya ini tahun 2022 sampai 2024. Di sana dia dihormati, disegani, dikenal, seperti itu, dihargai dan sebagainya kayak gitu ya. Setelah masa itu selesai, di 2025 dia sudah nggak dihargai lagi, dia nggak dikenal lagi, berarti dia adalah pemimpin yang dihargai hanya karena posisinya periodik kayak gitu ya, di 2002 sampai 2024. Tetapi biarlah kita itu bukan menjadi pemimpin yang periodik, dihargai karena jabatan kita, karena periode kepemimpinan. Tetapi kita sebagai pemimpin adalah pemimpin sejati. Kapanpun punya jabatan apa enggak, orang bisa melihat kehidupan kita. Bukankah itu luar biasa ya? Saya melihat bahwa banyak orang mungkin mereka nggak punya jabatan yang inti gitu ya, di gereja, di perusahaan
jabatan, tetapi bagaimana kehidupan mereka itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi memberikan inspirasi bagi banyak orang ya. Apa gunanya kita punya jabatan? Gak ada yang salah dengan jabatan, tetapi kalau hanya jabatan cuma hanya karena pemberian seperti itu, jadi kita duduk seperti tapi tidak ada kompetensi yang menyertai kita, sepertinya kita jadinya malu sendiri ya. Kita punya jabatan tapi kita nggak punya kemampuan seperti itu. Baik kita punya kemampuan meskipun ada jabatan atau enggak, lah itu jangan jadi concern bagi kita seperti itu ya. Nah, jadi kalau mundur gitu jangan berkecil hati, jangan kayak aduh nanti nggak dihargain lagi, jangan memandang diri rendah, bukan itu. Yang penting adalah Tuhan yang mengangkat kita, bukan manusia yang ngangkat sih bisa naik turun ya. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, satu hal yang kita sama-sama percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita turun. Pasti kita naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Itu pasti naik terus dan tidak pernah turun. Itu kalau Tuhan yang mengangkat. Kalau manusia yang ngangkat, masa periode selesai makanya tadi mundur gitu ya, turun, turun, nanti ada yang naik. Kadang-kadang kalau kita nggak siap, jadi mengasihani diri sendiri, aduh aku sudah nggak ada jabatan, nggak ada lagi yang lihat aku, nggak ada yang menghargai kitanya, jadinya nggak baik ya bagi hati kita ya. Feel free dong kalau nanti kalau sudah mundur seperti itu nggak ada masalah. Yang penting apa kata Tuhan tentang hidup kita. Hidup kita bukan berbicara jabatan, tapi hidup kita bagaimana kita bisa menjadi pengaruh bagi orang lain kayak gitunya. Jadi jangan hanya ingin menonjol sendiri, jangan hanya ingin tampil sendiri gitu karena ya seperti tadi, nggak mungkin kita bisa melakukan banyak hal kalau sendirian gitu. Ada kalanya kita merasa jenuh, kalanya kita merasa bosan, apalagi dengan satu pekerjaan yang tetap aja nggak ada perkembangan apa-apa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih Bu, saya sudah berpengalaman lama di sebuah organisasi kan ya Bu, terus saya melihat di bawah saya tuh belum siap untuk naik ke atas gitu ya Bu. Apakah memang saya harus mundur dan memberikan posisi yang baru untuk yang di bawah-bawah saya untuk tampil, atau memang apa sih yang harus saya lakukan gitu? Sedangkan dari segi pengalaman saya lebih banyak gitu Bu. Oke, kalau dikatakan belum siap itu ada dua hal. Memang orang itu belum siap secara mungkin ilmu, secara pengalaman, atau memang orang tersebut tidak diberi kesempatan. Pada saat kita mempersiapkan orang, kita harus dong memberi ruang, memberi kesempatan untuk dia berkarya. Kalau misalnya saya mempersiapkan Anne, tapi saya nggak pernah memberikan kesempatan Anne untuk tampil, bagaimana? Cuma teori, cuma ilmu aja Anne terima, tapi tidak ada prakteknya. Sementara kita juga butuh praktek seperti itu ya. Jadi pada saat kita merasa orang itu tidak bersiap, kita harus lihat kita yang tidak mempersiapkan dia, atau memang atau memang kita sudah mempersiapkan dia, tapi kita nggak memberi ruang pada dia untuk praktek apa yang sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi kalau kita memang kalau seorang pemimpin tidak mempersiapkan generasi berikutnya, ada yang error dalam pemimpin tersebut ya. Nah, karena kita sebagai seorang pemimpin ada waktunya, kita nggak selamanya kita ada seperti itu. Baiklah pada saat kita ada kesempatan, kita ngajarin orang, jangan pernah pelit ilmu kepada orang lain. Karena kita pun punya ilmu, kita punya pengetahuan, itu kan kita dapat dari orang lain, dari buku, dari mana, kita pun gratis dapatnya, kita dapat dari orang lain. Baiklah kita juga membagikan juga kepada orang lain gitu, jangan pelit. Ada orang kan gini, kalau bagi ilmu boleh 80% doang, yang 20%-nya di-keep. Nanti kalau dia dapat 100% dari saya, nanti dia akan saingan nih dengan saya. Kan seringkali terjadi seperti itu. Kita nggak mau bagi 100%, takut tersaingi. Padahal kita tahu bahwa posisi semua itu dari Tuhan kok, bukan dari manusia kayak gitu. Kalau Tuhan sudah mengangkat, nggak ada yang bisa menurunkan. Jangan pernah khawatir dengan yang namanya posisi kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau ngajarin, ya udah ngajarin setelah orang itu, tapi belajar, kita juga kasih kesempatan untuk dia praktek dari ilmu apa yang diberikan. Kalau dia nggak pernah praktek, cuma ilmu mulu seperti seorang dokter kuliah kedokteran, ilmu sakit ini dikasih obat ini, kalau mau operasi kayak gini caranya gini, tapi nggak pernah praktek, bisa nggak jadi dokter kira-kira? Bingung kan? Pada saat mau operasi gimana ya? Dulu mah tahu caranya gini, tapi nggak pernah praktek seperti itu. Kita harus memberikan ruang, memberikan panggung, memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk mereka
mereka berkarya gitu ya. Jadi kalau kita tidak beri kesempatan ya sampai kita tua pun mereka nggak akan siap seperti itu. Dan tentunya awal-awal mereka praktek seperti itu nggak langsung sempurna ya mungkin banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kekurangan ya. Kita sebagai pemimpin kita harus feel free, kita lihat ada kekurangan ya kita kasih tahu, oh ini loh yang kurang, ini loh yang kurang, kita kasih tahu biar dia lihat oh ya ini kurang, lain kali diperbaiki. Padahal saya percaya pada saat kita memberikan kesempatan, kita juga memberikan usulan, pasti dia akan bisa. Nggak mungkin orang itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang nggak bisa, cuma mau belajar apa enggak. Saya percaya bahwa semua kita bisa kok. Mungkin kita nggak expert, nggak sampai expert kayak si A, B, C gitu ya yang expert, tapi minimal kalau kita sudah punya kemauan untuk belajar, kita bisa meskipun nggak expert seperti itu. Jadi keberhasilan seorang pemimpin itu bukan berbicara berapa lama dia menjabat gitu ya, tetapi bagaimana dia bisa menghasilkan pemimpin berikutnya kayak gitu. Banyak pemimpin yang cuma menyimpan sendiri karena nggak mau mundur gitu ya, nggak mau mundur seperti itu. Akhirnya ya stuck aja di sana. Tapi pada saat pemimpin itu bisa mempersiapkan, bisa regenerasi, itulah pemimpin yang luar biasa, mempersiapkan generasi berikutnya. Bayangkan kalau dari dulu pemimpinnya itu aja, nggak pernah mempersiapkan generasi berikutnya. Terus gimana dong pada saat beliau dipanggil Tuhan? Terus nanti gimana? Siapa yang melanjutkan? Bingung kan? Seringkali saya melihat orang-orang yang punya jabatan, mereka belum mempersiapkan gitu ya regenerasi. Pada saat ada 1-2 hal yang menyebabkan beliau sudah tidak bisa memimpin, bingung, ada kekosongan dalam jabatan seperti itu. Karena apa? Nggak tahu nih siapa yang punya kompetensi yang bisa memimpin seperti itu. Iya. Jadi memang pemimpin yang baik itu lebih senang kalau yang dipimpinnya itu nanti suatu saat lebih hebat dari dia. Iya, gitu ya, bahkan lebih hebat dari apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Tapi jangan jangan takut disaingi. Kita harus feel free, berbesar hati kayak gitu kan. Justru kalau lihat mereka berhasil, ada rasa kepuasan di dalam kehidupan kita bahwa wah ternyata kehidupan kita boleh nih jadi berkat bagi banyak orang kayak gitu. Iya. Nah Bu, kalau misalnya kita berbicara masalah rumah tangga nih Bu, biasa ada seorang istri yang dia ngerasa kalau misalnya suaminya tuh bukan apa-apa kalau tanpa dukungan si istri. Tapi kalau misalnya di rumah, kayaknya sering gitu ya. Kalau di rumah kok istri yang lebih banyak bekerja gitu ya sebagai seorang ibu gitu di rumah ngurus anak apa, tapi anak-anak ini lebih membanggakan sosok ayah gitu dibanding ibu. Ibunya dibilang cerewet lah, perfeksionis lah gitu, padahal suami kerja, pulang kerja main sama anak-anak sebentar. Ibu setiap hari di rumah sama anak-anak ngasih makan, tapi anak-anak bilang cerewet lah mama, perfeksionis lah, mending sama papa gitu. Nah gimana sih Bu sebenarnya reaksi seorang istri yang baik gitu di tengah persaingan? Aneh juga ya, mestinya suami istri itu adalah satu kayak gitu kan, satu seperti itu. Jadi kalau yang sudah satu itu terus saingan, saingan berarti mau menjadi salah satu jadi pemenang. Betul. Iya kan? Berarti kalau sudah satu tuh siapa jadi pemenangnya? Bingung juga kan? Mestinya suami istri, saya percaya suami istri itu bukan mencari ada yang cocok gitu, cocok semua enggak. Justru suami istri itu adalah saling melengkapi. Apa yang tidak ada di istri dilengkapi suami, dan begitu pun sebaliknya. Jadi kalau sampai seorang istri merasa tersaingi dari suami, berarti ada yang salah nih dengan istrinya. Seperti itu pasti gitu ya. Justru kita harus menyadari bahwa pada saat kita sudah diberkati gitu ya, diberkati oleh gembala di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, kita adalah satu gitu. Justru pada saat suami melakukan kesalahan, sedapat mungkin istri ini bisa menjadi backing kayak gitu ya. Bagaimana menutupin kesalahan suami gitu ya, membantu suami kayak gitu. Begitu juga istri, istri pada saat melakukan kesalahan, suami juga jadi backing gitu. Makanya dikatakan suami itu adalah penolong. Penolong bukan perongrong. Kalau yang ini kan jadinya perongrong ya. Merongrong kan, kok suami lebih dianggap, lebih disuka sama anak-anak, kok jadi dia menjadi insecure ya. Mestinya pada saat kita melihat suami lebih dekat sama anak-anak, kita senang dong. Puji Tuhan anak-anak dekat sama suami, bukan dekat sama suami orang. Repot kan kalau anak-anak kita dekat sama suami orang, kita mesti pusing, mana suami kita ada di rumah kok malah dekat sama suami orang. Puji Tuhan kalau anak-anak bisa dekat dengan suami, itu berarti nanti gampang bagi kita untuk menyampaikan nilai-nilai rohani kepada anak-anak.
enak bagi kita untuk mendidik anak-anak, jangan merasa insecure ya. Jadi mestinya kalau dalam hal ini kalau ada istri yang seperti itu, bertobatlah segera gitu ya. Jangan menganggap suami itu saingan, nggak boleh itu. Suami itu adalah teman pewaris kasih karunia Tuhan, sama-sama gitu ya, mewarisin kasih karunia Tuhan kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang seperti itu mestinya mengucap syukur kalau anak-anak bisa dekat sama suami kayak gitu ya. Mengucap syukur bahwa suami bisa berperan, bisa mengambil peran sebagaimana yang Tuhan mau ya. Orang tua itu adalah bukan cuma orang tua jasmani, tapi orang tua rohani ya, yang bisa membimbing anak-anak mengenal dan mengetahui kebenaran firman seperti itu. Mestinya seperti itu, dan mesti kita mengucap syukur ya sebagai istri ya, jangan jadinya tersaingi gitu ya dengan suami kayak gitu, karena kita adalah satu. Apa yang menjadi milik istri menjadi milik suami, itu pun sebaliknya seperti itu. Jadi suami istri itu bukan saingan ya Bu? Enggak ada namanya saingan, karena malah istri itu penolong. Jadi kalau suami kurang, istri harus menolong gitu. Bukan tuh kan kamu salah. Apalagi dikatakan tadi istri merasa bahwa karena dialah yang perannya dia, makanya suaminya bisa jadi seperti ini lah. Berarti gimana ya? Bagaimanapun istri, sehebat-sehebatnya istri pasti ada kekurangannya, dan saya percaya bahwa kekurangan seorang istri pasti ditutupin dengan kelebihan dari suami, karena Tuhan kalau sudah mempertemukan laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam rumah tangga, dalam Tuhan seperti itu, pasti ada mereka bisa memenuhi, saling melengkapi. Ada kekurangan suami ditutupin oleh istri, begitupun sebaliknya gitu loh. Bukan malah merasa ini karena aku loh, makanya keluarganya bisa berjalan karena aku loh, karena kayak gini. Dan juga berkat pun berbicara demikian. Umpamanya nih suatu kali ada yang suami itu full melayani di gereja seperti itu, sementara istri yang bekerja, ada kan yang seperti itu. Si istri nggak boleh merasa karena aku kerja ini dapur masih ngepul, kamu mah nggak menghasilkan nih, cuma melayani. Nggak bisa, kita nggak boleh, bukan nggak bisa, nggak boleh kita punya prinsip yang seperti itu. Karena apa? Pada saat kita menikah, apa yang diterima oleh istri itu adalah berkat suami dan anak-anak, bukan cuma berkat istri. Itu yang harus disadari gitu ya. Apalagi kalau para istri yang bekerja kadang-kadang merasa diri penting, menjadi tulang punggung, merasa wow gitu, merasa berbangga seperti tadi, karena saya lah anak-anak bisa sekolah, karena saya lah dapur bisa mengepul. Nggak boleh, nggak boleh sama sekali, karena berkat untuk suami dan untuk anak-anak, bukan cuma berkat untuk istri aja. Begitupun suami, pada saat suami menjadi tulang punggung, menjadi pencari nafkah, dia juga nggak, ini karena uang, ini karena saya kerja, kamu mau beli apa nanti aja, yang penting keperluan saya juga nggak boleh. Karena suami pada saat mendapat berkat itu pun berkat untuk istri dan anak-anak, seisi keluarga, bukan cuma untuk suami. Gitu. Jadi buat para istri-istri ini kan udah menjadi satu ya Bu, bukan lagi menjadi dua. Bukan dua gitu, jangan jadi perongrong, tapi penolong seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bu Ervi buat hari ini dengan tema Samsul ya, mundur wir katanya. Memang ada hal-hal yang kita nggak boleh pertahankan terus gitu ya Bu, tapi kasih kesempatan buat orang lain juga untuk berkembang. Benar, adalah anugerah buat setiap kita kalau bisa diberi kesempatan untuk memberikan memperlengkapi, menciptakan pemimpin, adalah anugerah buat setiap kita. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Ervi buat waktunya, buat nilai-nilainya, Tuhan berkati. Dan terima kasih juga nih buat sahabat curhat yang sudah menyaksikan siaran ini. Dan kalau mau komen-komen, boleh langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel YouTube ini supaya siaran ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya sahabat curhat bersama New Life, saksikan terus siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.